Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas lembar kertas saya mau menjawab atau saya memberikan keterangan atas apa yang dipertanyakan oleh teman-teman di forum TikTok, forum live diskusi TikTok. Di sana banyak teman-teman yang selalu bertanya bagaimana cara saya berpandangan atau dalam memahami agama Islam. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat Oke lah, anggap saja ini sesuatu yang cukup bisa untuk dijadikan sebuah perbincangan atau perbicaraan, karena memang ya bisa dibenarkan, artinya pertanyaan itu bisa dibenarkan untuk mengetahui salah dan benarnya atau bisa diikutin atau tidak. Nah, karena memang jargon saya mengikuti orang-orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sebenarnya bukan pihak Wahabi sih yang ngomong kayak gitu, itu karena mereka berpegangan atau menyampaikan di mana di dalam Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu, dan itu konteksnya apabila terjadi khilaf di antara kalian, itu konteksnya itu. Jadi jika tidak terjadi khilaf, maka ya nggak usah, cukup apa yang ada aja kalau memang tidak terjadi khilaf. Tapi ketika terjadi khilaf, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Saya memandangnya seperti ini, karena ketika si A dan si B itu terjadi khilaf, lalu dengan prinsip mengalah entah si A atau si B, maka ini kan akan terjadi hilangnya atau redupnya sebuah ilmu, atau tidak adanya keterangan kenapa dia berpihak kepada si A atau sebaliknya berpihak kepada si B. Ini ada apa? Alasan tidak diketahui. Ini kan sesuatu yang sangat, kalau saya katakan ini agak sedikit berbahaya, karena pada akhirnya ini buta tanpa ada keterangan. Kalau konsepnya seperti itu, maka saya lebih baik memilih kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya pikir Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah sesuatu hakim yang adil. Maksudnya tidak memilih A, tidak memilih B, melainkan memilih yang tengah-tengah ini. Ini kan adalah sesuatu yang tengah. Bagaimana ini kan menjadi patokan, ini tolak ukur Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Islam punya prinsip Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Nah, ini sebenarnya di prinsip ini dua ini udah menjadi prinsip. Adanya qiyas, oke lah qiyas. Tapi dalam konteks qiyas ini saya tidak sependapat atau tidak setuju apabila qiyas ini dijadikan sesuatu hujah, untuk menjadikan sesuatu ibadah sifatnya muqayyad. Saya tidak setuju qiyas ini, karena apa? Ini bersiko di sini. Kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang ada bahwa qiyas itu sebenarnya punya prosedurnya apa? Lihat dulu ini. Kalau Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak ada, maka iya berlakulah qiyas. Kemudian ijma. Setelah qiyas ini nampak mirip, nampak sejalur, maka ini pasti ijma. Ini akan otomatis. Ijma sebenarnya sifatnya otomatis, karena setelah qiyas ini apabila dia memang udah sangat mirip atau sangat rasional, maka ijma ini udah otomatis sebenarnya. Kecuali bagi orang-orang yang memang udah ngeyel ya. Saya tidak membicarakan orang-orang yang ngeyel. Saya membicarakan orang-orang yang memang dia pencari kebenaran. Kalau orang mencari kebenaran, dia akan tunduk dengan sesuatu yang sifatnya rasional, dia akan tunduk. Tapi kalau orangnya ya mau balok di tahun depan mata pun dia bisa berkata itu bukan balok. Itu kalau orang ngeyel. Nah, jadi sebenarnya
Kalau umpamanya kita merujuk kepada dalil, ini kan Al-Quran dan As-Sunnah ini suatu pedoman yang utama. Terjadi kias itu kalau seandainya di sini tidak ada. Kalau sini sudah ada, ya sudah selesai. Kias nggak berlaku di situ. Artinya apabila Al-Quran dan Sunnah ternyata sudah ada, namun tetap aja main kias seperti mendirikan suatu ibadah yang sifatnya muqayyad, ini terus terang akan menambah banyaknya syariat. Kalau namanya dikias-kiaskan, semua dikiaskan. Namanya kita mau mengadakan sholat maulid lah taruh, dia kiaskan dengan ini dengan itu sebenarnya akan dibenarkan semua akhirnya. Tapi pada kenyataannya banyak para ustadz atau para dai yang mengatakan bahwa seperti sholat berbekasan, ya mereka nggak memakai kias dalam konteks itu. Kenapa sih? Seandainya kita pakai konteks kias, konsep kias, seharusnya bisa saja dibenarkan. Tapi pada kenyataannya mereka tidak memakai konsep kias. Mereka tetap berpedoman pada ada atau tidaknya sholat tersebut. Bukan sholatnya, bukan yang dihukumi, ada atau tidaknya sholat tersebut. Itu salah satunya. Jadi alasannya sebenarnya kalau dalam konteks ibadah yang sifatnya muqayyad, terikat dengan sesuatu, entah itu orang meninggal, entah itu dengan hari, entah itu dengan hitungan bulan, atau entah itu. Nah, ini biasanya ulama itu atau para dai itu lebih cenderung beralasan ada atau tidaknya, bukan dengan konteks kias. Karena kalau dilihat dari segi dalil, coba silakan runut dalilnya, baca dengan perlahan-lahan dengan seksama dalil tersebut. Mu'az bin Jabal itu sebenarnya ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'az, kalau engkau tidak mendapatkan jawaban dari Quran, tuh dengarin, jika engkau tidak mendapatkan jawaban dari Quran, maka kemana kau? Nih, sunnah aja harus memperhatikan ini dulu, harus memperhatikan Quran dulu. Sunnah ini, sunnah saja harus memperhatikan. Jikalau di dalam Al-Quran tidak ada jawabannya, maka baru lari ke sunnah, hadis artinya. Dan juga seandainya dalam ini pun tidak nemu, baru lari ke sini. Lah ini dalam konteks kias ini, lah ujuk-ujuk ini belum dicari, ujuk-ujuk langsung loncat ke sini. Ini artinya lolos dari prosedur yang seharusnya. Ini lolos dari prosedur yang seharusnya. Sunnah saja, dalil-dalil hadis saja, perkataan Rasulullah, ini harus ada ini prosedurnya. Al-Quran lah ini yes, ini aduh ya terserah lah, itu memang ya nggak tahu pola pikirin seperti apa, saya nggak tahu. Nah, ini dalam konteks sandaran pertama. Kemudian setelah saya katakan bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah diketahui yang maksudnya yang mana, yang maksudnya yang khilaf. Nah, baru kita rujuk. Kalau sesuatu yang khilaf, maka saya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika saya kembali kepada situ lalu ada yang menyalahkan saya, ini otomatis menyalahkan ini, udah otomatis. Contoh, dalam sholat, dalam kunut, dalam kasus kunut, saya kembalikan kepada Rasulullah saja. Saya kunut hanya manakala terjadi musibah atau tragedi. Ketika orang menyalahkan perbuatan saya, ini udah otomatis dia menyalahkan Rasulullah, karena Rasulullah pun melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Begitu sebaliknya, bagaimana dengan sebaliknya? Orang yang kunut subuh terus-menerus tanpa memperhatikan tragedi atau sesuatu yang menimbulkan terjadinya kunut, itu akhirnya dia, apa yang bisa dia jawab ketika saya bertanya, apa yang mendasari kalian sholat kunut subuh terus-menerus? Apa yang mendasari? Kalau dikembalikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak selalu kunut subuh. Kalian lalu kunut subuh. Artinya sudah ada perbedaan antara kalian dengan Rasulullah itu sendiri. Satu, itu sudah kita ketemu ya. Sudah ada perbedaan meskipun sedikit. Ini belum selanjutnya. Nanti kita akan telusuri terus
kelanjutannya. Itu satu. Kedua, pernah saya berbicara masalah kunut subuh ini, lalu kemudian mereka berdalih bahwa apakah jika Rasulullah pernah sekali saja melakukan akan dianggap bermasalah apabila itu dilakukan terus-menerus. Sebenarnya dalam konteks ini saya ingin tahu sejenis atau gambaran yang lain atau gambaran semisal atau seumpama jenis yang lain gitu. Tapi saya tidak mendapatkan. Artinya mereka ini sepertinya berpedoman pada prinsip pokoknya. Kalau sudah berpegang pada prinsip pokoknya ya susah kalau namanya pokoknya ya. Pokoknya Rasulullah pernah melakukan. Saya pernah menawarkan konsep ini. Pokoknya Rasulullah pernah melakukan. Konsep ini saya tambahin. Oke. Rasulullah pernah melakukan. Pokoknya Rasulullah pernah. Tapi dengan melihat duduk perkaranya, sehingga kita bisa benar-benar melihat sesuatunya dengan adil. Artinya kita tidak mungkin menghukumi sesuatu tanpa kita tahu persis duduk perkaranya. Kita tidak sembarangan gitu loh, artinya tidak sembarangan. Kita harus ketahui duduk perkaranya secara persis. Tapi mereka tidak mau. Maunya pokoknya Rasulullah pernah melakukan. Kemudian saya mencoba untuk mengarahkan sesuatu kasus. Rasulullah pernah sholat melepas sendal, melepas sepatu. Nah, dalam konteks itu mereka bisa menjawab. Dalam konteks itu sangat jelas ada sesuatu yang menyebabkan Rasulullah melepas sendal. Itu mereka bisa menjawab seperti itu. Kemudian saya katakan, nah, dalam konteks itu sampean bisa cerdas. Artinya sampean bisa mengetahui penyebab mengapa Rasulullah melepas sendal. Tapi kenapa dalam konteks kunut subuh